told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I'm not. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, welcome back to my channel. Tahukah sobat jikalau Valentino Rossi akhirnya memberikan klarifikasi terkait kabar tentang kemungkinan merekrut Pedro Acosta ke tim Pertamina Enduro VR46 untuk musim MotoGP mendatang. Tim VR46, yang disebut-sebut sebagai salah satu tim yang tertarik pada Acosta, kini tengah dihubungkan dengan pembalap muda asal Spanyol itu setelah Acosta menghadapi kesulitan dengan KTM, tim yang sempat mengangkatnya ke level lebih tinggi. Meski mendapat kesempatan promosi ke tim pabrikan, KTM kini tengah dilanda masalah finansial, bahkan hampir dinyatakan bangkrut dengan utang sebesar 2 miliar euro. Meski KTM berhasil menghindari kebangkrutan melalui restrukturisasi, performa motor KTM RC16 yang kurang kompetitif di awal musim ini membuat Acosta semakin frustrasi. Hal ini kemudian memicu ketertarikan Rossi terhadap pembalap berusia 20 tahun itu. Media Italia, La Gazzetta dello Sport, melaporkan bahwa Rossi melihat Acosta sebagai sosok yang bisa menjadi pesaing tangguh bagi Marc Marquez. Rossi sendiri tidak menutupi kekagumannya terhadap Acosta. "Saya sangat menyukainya," kata Rossi kepada MotoGP.com saat menghadiri seri GP Qatar pada 11 April 2025. "Dia adalah pembalap yang fantastis. Masih sangat muda dan memiliki talenta luar biasa." Acosta mencuri perhatian setelah mencatatkan prestasi luar biasa dengan meraih gelar juara dunia Moto3 dan Moto2 hanya dalam 3 musim, sebelum menginjak usia 20 tahun. Dalam debutnya di kelas MotoGP, Acosta langsung memberikan kejutan dengan meraih podium pertamanya, mengalahkan pembalap senior seperti Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Meskipun belum berhasil meraih kemenangan, Acosta terbukti memiliki potensi besar. Hal ini terlihat dari jaraknya yang hanya 2 poin dari pembalap KTM terbaik di musim debutnya. Untuk itu, banyak pihak meyakini bahwa Acosta tak akan kesulitan jika ingin hengkang ke tim lain, dengan VR46 sebagai salah satu kandidat utama. Meski ada banyak spekulasi, Rossi memilih untuk tidak membahas secara terbuka mengenai kemungkinan bergabungnya Acosta ke timnya. "Masih terlalu cepat untuk membicarakannya," ujarnya. "Kami sangat bahagia dengan Franco Morbidelli, dengan Fabio Di Giannantonio. Mereka adalah bagian dari kami dan kami sudah berkembang bersama. Jadi, kita lihat saja nanti." Sementara itu, Morbidelli, yang kontraknya berakhir pada akhir tahun ini, lebih terancam posisinya. Di sisi lain, Di Giannantonio memiliki kontrak langsung dari Ducati hingga 2026. Namun, secara pribadi, Morbidelli lebih dekat dengan Rossi karena merupakan pembalap senior di Akademi VR46, berbeda dengan Di Giannantonio yang lebih dekat dengan legenda Italia, Fausto Gresini. Musim ini, Morbidelli tampil lebih impresif dibandingkan Di Giannantonio, bahkan mencatatkan waktu tercepat pada hari pertama GP Qatar, mengalahkan beberapa pembalap top. Morbidelli mengakui peran besar Rossi dalam performanya, menyebut bahwa saran-saran dari Rossi sangat berharga. "Saya sangat senang memulai akhir pekan seperti ini, dengan Valentino di sini," kata Morbidelli, yang kini berusia 30 tahun. "Awalan semacam ini pastinya karena kehadirannya. Kami berbicara banyak setelah FP1 dan sebelum prakualifikasi." Rossi sendiri dikenal sebagai salah satu pembalap sukses di GP Qatar, dengan 4 kemenangan, yang turut memberikan energi positif bagi tim VR46. Marc Marquez merebut kembali pimpinan klasemen sementara MotoGP Qatar, usai sprint race di sirkuit Lusail pada Minggu dini hari, 13 April 2025. Pembalap Ducati, Marc Marquez memimpin setiap putaran dari posisi terdepan sprint race di MotoGP Qatar. Kemenangan ini menandai kemenangan sprint race keempat berturut-turutnya atas saudaranya Alex Marquez, dan pemimpin klasemen sejak awal tahun 2025. Sedangkan Franco Morbidelli di posisi ketiga untuk tim VR46 Ducati,
Sementara Francesco Bagnaia hanya mampu menempati posisi ke-8 setelah mengalami kecelakaan kualifikasi yang mengerikan. Meski Marc Marquez memimpin setiap putaran setelah melesat ke posisi pertama di awal, ia sempat tertinggal di belakang Alex Marquez di awal putaran kedua. Namun, operan Alex Marquez yang lebih muda di tikungan 1 tidak membawa kegembiraan yang bertahan lama, karena ia melebar sedikit dan Marc merebut kembali keunggulan. Sementara Alex berpura-pura melihat ke dalam di tempat yang sama selama beberapa putaran berikutnya, kecepatan Marc akhirnya membuatnya tertinggal. Itu akan menjadi sprint kedua bagi Alex Marquez, yang sekarang tertinggal 2 poin dari Marc Marquez di klasemen MotoGP. Sementara Fabio Quartararo mengawali balapan dengan baik seperti yang diharapkannya dari barisan terdepan, menempatkan Yamahanya di posisi ketiga di belakang pasangan Marquez yang dominan. Namun, ia hanya mampu bertahan selama 1 putaran, karena Morbidelli melesat melewatinya saat para pembalap kembali ke lintasan lurus untuk pertama kalinya. Morbidelli tampak nyaman di depan Quartararo hampir sepanjang balapan, tetapi tiba-tiba harus berjuang keras untuk mempertahankan podiumnya di lap terakhir. Quartararo tidak hanya menantang di akhir balapan, tetapi pendatang baru yang luar biasa Fermin Aldeguer juga semakin menemukan kecepatannya seiring berjalannya balapan dan pembalap Spanyol itu mengincar keduanya. Quartararo kemudian melakukan kesalahan di tikungan terakhir balapan. Pembalap Prancis itu melebar, sehingga Aldeguer berada di posisi keempat, hasil terbaik sepanjang karir MotoGP-nya. Quartararo dengan demikian harus puas di posisi kelima, di depan Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, yang mengalami start buruk dan putaran pembuka, dan harus berjuang keras untuk bangkit dari urutan terbawah. Ia dibantu dalam upayanya itu oleh beberapa pembalap yang kesulitan setelah memilih ban belakang lunak. Mereka termasuk Maverick Vinales, Tech3 KTM, Johan Zarco, LCR Honda, dan Pedro Acosta, KTM, yang masing-masing turun secara bertahap, yang pada gilirannya memastikan banyak aksi menyalip di lini tengah. Ai Ogura menjadi penerima manfaat lainnya, finish di posisi ke-7 untuk Trejos Aprilia, meski terpaut 5 detik dari Di Giannantonio di akhir. Bagnaia tidak membuat kemajuan berarti setelah memulai di posisi ke-11, dan hanya benar-benar maju berkat para pebalap yang kesulitan menggunakan ban lunak seperti yang disebutkan sebelumnya. Juara dunia saat ini Jorge Martin, yang kembali beraksi di balapan ini setelah absen di 3 balapan pertama karena cedera, berhasil mencapai posisi ke-11, posisi yang diraihnya setelah menyalip rivalnya di perebutan gelar juara 2024, Bagnaia. Namun, masalah kebugarannya mulai memengaruhinya saat balapan berlanjut, dan ia finish di posisi ke-16. Martin akan menghadapi tantangan yang lebih berat di Grand Prix Qatar, Minggu, yang akan berlangsung 2 kali lebih lama. Pembalap lain yang masih diragukan kesehatannya pada hari Minggu adalah Joan Mir, setelah pembalap Honda itu mengundurkan diri dari sprint karena sakit. Alex Marquez mencatat rekor unik di MotoGP 2025 dengan 7 balapan yang telah berlangsung, selalu mencatat hasil sebagai runner-up. Alex Marquez kembali jadi penantang utama Marc Marquez di sprint race MotoGP Qatar, dan kalah dari sang kakak. Alex Marquez sempat menyalip Marc Marquez sesaat di lap kedua, namun Alex kehilangan kembali posisi pertama dalam waktu singkat. Tak bisa mengejar sang kakak, Alex Marquez fokus mempertahankan posisi kedua tetap di tangan. Alex Marquez terus melaju meninggalkan Franco Morbidelli di tempat ketiga dengan selisih waktu yang signifikan. Usai juara runner-up dari sprint race, ia menorehkan rekor langka yaitu mencatat hasil runner-up untuk 7 kali beruntun. Sejak awal musim, Alex Marquez selalu mencatat hasil runner-up. Baik di sprint race pada 3 seri awal di Thailand, Argentina, dan Amerika Serikat, Alex Marquez selalu jadi runner-up. Sejak awal musim MotoGP 2025, Alex Marquez memang sudah menunjukkan diri sebagai rival terkuat sang kakak. Ketika Marc Marquez gagal finish karena kecelakaan di MotoGP Amerika Serikat, Alex Marquez juga hanya jadi runner-up karena kalah dari Pecco Bagnaia.
Kegagalan Marc Marquez finish MotoGP Amerika Serikat membuat Alex Marquez sempat jadi pemuncak klasemen MotoGP 2025. Namun pemuncak klasemen sementara MotoGP, Marc Marquez kembali merebutnya dari sang adik dengan menjuarai sprint race MotoGP Qatar. Marc Marquez mengoleksi 98 poin, unggul 2 angka atas sang adik Alex Marquez. Sementara itu sobat, Marc Marquez tampil dominan sepanjang sprint race MotoGP Qatar 2025, menegaskan kehadirannya sebagai ancaman serius bagi para pesaingnya musim ini. Sejak bergabung dengan tim pabrikan Ducati, Marquez menunjukkan perkembangan yang signifikan. Ia membuktikan dirinya mampu menaklukkan sirkuit Losail, sirkuit yang sebelumnya kerap membuatnya kesulitan. Marc Marquez pole position padahal, sebelum balapan, Marquez sempat mengatakan bahwa Qatar akan menjadi seri pertama di musim ini di mana Alex Marquez dan Pecco Bagnaia mungkin akan lebih cepat darinya. Namun kenyataannya, Marquez justru tampil gemilang. Ia berhasil meraih pole position dengan mencetak rekor lap baru, dan kemudian memenangi sprint race dengan keunggulan lebih dari 1,5 detik atas Alex Marquez di posisi kedua. Ya, hal terpenting setelah kesalahan di Austin, MotoGP Amerika, adalah tetap mempertahankan pola pikir yang sama, kata Marquez, dikutip dari Crash, Minggu, 13 April 2025. Saya tahu dan sudah memprediksi bahwa ini adalah salah satu sirkuit di mana saya mungkin harus lebih bertahan. Tapi sejauh ini, saya merasa baik, kata Marquez. Saya merasa berada di level yang sangat mirip dengan Alex dan Pecco. Pecco memang melakukan kesalahan saat sesi kualifikasi, tapi sepanjang akhir pekan dia tampil cepat, ujarnya. Meski berhasil menang di sprint race, Marquez enggan besar kepala dan tidak ingin sesumbar akan meraih hasil serupa di balapan utama yang akan digelar pada Senin dini hari, 14 April 2025. Saya tidak suka hari Sabtu, karena kamu harus bisa mengendalikan emosi. Hari Minggu adalah hari yang paling penting, katanya. Marquez menambahkan, fokus utamanya saat ini adalah memperbaiki gaya membalap dan menjaga konsistensi sepanjang musim. Dia juga menyoroti pentingnya menghindari kesalahan seperti yang terjadi di MotoGP Amerika, yang membuatnya kehilangan poin penting. Saya hanya fokus memperbaiki gaya balap saya. Saya harus terus melanjutkan seperti ini, tidak berlebihan, dan tetap konsisten. Itu yang paling penting, ujarnya. Nah sobatku semua, sampai juga kita di ujung video ini, like video ini, share di media sosial sobatku semua, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.